sepeda tanpa pedal yang dimainkan oleh anak-anak dari umur 18 bulan sampai kurang lebih 5 tahun. Si anak itu dipaksa untuk dapat menggunakan otak kecilnya dia, di mana otak kecil yang fungsinya itu untuk sebuah keseimbangan badan gitu. Berat itu relatif, tapi kalau untuk dari segi alloy dan steel akan lebih berat besi gitu. Sepeda tanpa pedal yang dimainkan oleh anak-anak dari umur 18 bulan sampai kurang lebih 5 tahun. Range-nya sih biasanya sepengetahuan Mr. Foy itu adalah range-nya dari umur 18 bulan sampai 5 tahun gitu. Cara main balance bike itu hanya menggunakan kaki. Jadi si anak ini hanya menggunakan kakinya untuk mendorong sepedanya gitu kan. Oke, tujuannya itu adalah di sini untuk melatih keseimbangan si anak. Jadi balance bike itu memang didesain dan dirancang untuk melatih keseimbangan si anak. Yaitu jadi si anak itu dipaksa untuk dapat menggunakan otak kecilnya dia, di mana otak kecil yang fungsinya itu untuk sebuah keseimbangan badan gitu. Jadi dengan bermain sepeda balance bike ini harapannya adalah si anak bisa menyeimbangkan badannya di atas sepeda. Selain itu juga bermain balance bike ini bisa menjadi sebuah aktivitas luar ruangan baru ya bagi si anak dan si orang tua gitu. Dimana misalnya si orang tua suka jogging atau lari ataupun maupun si orang tua suka bersepeda, bisa dibarengin nih sama si anak yang bermain balance bike gitu. Sepeda balance bike ini bisa dinamakan juga first bike, sepeda pertama sebelum dia bermain sepeda goes. Kenapa demikian? Karena basicnya untuk bermain sepeda goes pun dia harus bisa seimbang gitu. Jadi dengan harapan main balance bike ini dia bisa seimbang terlebih dahulu, sehingga nantinya untuk sepeda goes dia sudah mudah tinggal goes, karena logikanya sepeda goes itu hanya tinggal menggoes gitu kan. Di saat dia sudah bisa menyeimbangkan badannya di atas sepeda, itu akan mempermudah dia untuk bermain sepeda goes nantinya. Untuk brand-brandnya sendiri di sepeda push bike atau balance bike itu ada banyak ya, cuman yang ada di pasaran di Indonesia itu yang Mr. Foy tahu itu ada London Taxi yang sangat umum, kemudian ada Strider, lalu kemudian ada Bike Aid, ada Gypsy, Girasol, dan juga ada Rockfish. Itu adalah 6 brand yang familiar lah di kalangan para pemain push bike gitu. Lalu kalau bahan sepedanya, bahan sepeda push bike ini biasanya ada 3 ya. Ada yang alloy, lalu ada yang steel, ada yang karbon. Kalau dibilang yang mana yang paling ringan, yang jelas ya paling ringan adalah karbon gitu. Lalu yang mana yang paling berat? Berat itu relatif, tapi kalau untuk dari segi alloy dan steel akan lebih berat besi gitu. Steel itu akan lebih berat dibanding dengan alloy. Jadi kalau di tengah-tengahnya itu alloy lah gitu. Biasanya main push bike atau balance bike gini enaknya itu bersama dengan komunitas, supaya si anak ini bisa mencontoh temennya supaya cepat bisa gitu loh. Kalau main sendiri sepengalaman Mr. Foy itu agak lama gitu, karena dia tidak ada role model. Karena yang dibutuhkan dalam bermain balance bike atau push bike ini adalah role model gitu. Jadi disarankan para parentsnya pun juga aktif mencari komunitas di sekitar domisili mereka gitu loh, supaya si anak pun bisa cepat ke trigger untuk bermain gitu. Komunitasnya itu ada apa aja sih? Ada banyak ya. Kalau di Jabodetabek sendiri yang Mr. Foy tahu itu ada push bike Jakarta, lalu ada misalkan kalian tinggal di Depok itu ada Roamui Balance Bike Academy, kalian tinggal di Bekasi ada push bike Bekasi, kalian tinggal di daerah Tangerang ada push bike Tangsel ataupun ada BB Tangsel ataupun push bike Tangerang gitu. Lalu kalau kita bergeser keluar dari Jabodetabek, kita ada di Bandung ada VBB, ada Velodrome Balance Bike Academy. Kemudian kita agak geser sedikit jauh itu ada KBPY, Keluarga Besar Push Bike Yogyakarta. Kemudian ada lagi push bike Cinsu Temanggung, push bike Cirebon, lalu push bike Tasik. Sebenarnya banyak, tinggal para orang tua lebih aktif lagi sih mencarinya di Instagram gitu. Mungkin itu dulu penjelasan mengenai apa itu push bike dari Mr. Foy. Oke.